Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya, sehingga di masa PJJ ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk belajar bareng di SMK Negeri Brengsurat ini tanpa suatu halangan apapun. Harapannya adalah kalian tetap semangat dan tetap sehat untuk mempelajari mata pelajaran matematika, khususnya bersama saya ini Setio Budingkusono dari SMK Negeri Brengsurat. Ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang intinya akan membahas tentang harga maksimum dan minimum. Kalau yang kemarin itu saya nge-share untuk pembuatan grafik ya. Jadi pembuatan grafik itu ada tata caranya dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut. Maka di sini ending-endingnya itu kita harus menentukan nilai maksimum dan minimum. Yang pertama ini saya sampaikan lagi, kompetensi dasar itu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Ini saya buka dulu. Kita buka dulu. Ini yang 34 ya, poin 34 itu untuk ini. Kemudian untuk pengetahuan itu yang poin 34. Nah, itu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Yang 4.4 itu adalah keterampilan kalian, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Next ya. Nah, ini yang kita lanjut. Ini sebelum kita lanjut untuk program linear ataukah pertidaksamaan linear ini pertidaksamaan itu adalah memuat ini. Jadi memuat ketidaksamaan tanda ini. Jadi kurang dari sama dengan, kurang lebih dari sama dengan, atau lebih dari, dan terdiri dari dua variabel. Sedangkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, sistem yang terdiri dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, seperti ini. X dikurangi Y lebih dari 0, X plus Y kurang dari min 1, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, ini jadi nanti kita kalau kemarin kita sudah mencoba untuk menggambar. Sekarang nah ini dari soal cerita, ini intinya seperti itu. Dari soal cerita ini kita menyelesaikan masalah itu ke dalam bahasa model matematika. Nah ini yang akan kita bahas di sini ya. Saya tidak usah membahas terlalu jauh. Ini. Nah, model matematika itu adalah bahasa matematika yang menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan maupun fungsi. Langsung contoh ya, contoh yang pertama. Seorang petani ingin memupuk tanaman jagung kedelai masing-masing dengan 300 gram urea. Berarti kan tidak lebih ya, tidak lebih dari 300, dan 150 gram ZA untuk jagung. Sedangkan untuk kedelai 600 gram urea dan 125 gram ZA. Petani tersebut hanya memiliki 18 kilo. Kalian perhatikan, kilo dengan gram. 1 kilonya berapa? 1 kilonya ada 1000 gram. Nah, ini nanti kita buat ya. Kemudian dan 6 kilo ZA, buatlah model matematikanya. Kita lihat. Nah, maka pembahasannya di sini kalian harus 18 kilo itu kita jadikan ini 18 kilo ya. Ini 18 kilo. Nah, ini 18 kilo ini. Karena 1 kilonya itu sama dengan 1000 gram. Gitu.
Tuh. Maka kita kalikan 1000, maka jadinya 18.000 gram. Dan 5 kilo 6 kilo itu adalah 6.000 gram. Kemudian misalkan jagung itu adalah X, sedangkan kedelai itu Y, sehingga diperoleh seperti ini. Jagung X, kedelai Y. Ini kita tulis variabel atasnya. Kemudian yang dibicarakan itu apa aja? Oh, ternyata di sini ada urea. Nah, ini kelompok ureanya berapa tadi? Ada 300, 600. Nah, ini untuk jagungnya itu membutuhkan urea berapa? 300, dan membutuhkan ZA-nya berapa? 150. Kemudian kedelainya berapa? 600. Kemudian ZA-nya berapa? 125. Tetapi petani tersebut juga mempunyai persediaan urea itu cuma 18.000 dan 6.000 untuk ZA ini, persediaan seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini yang akan saya tulis di sini karena petani tersebut hanya memiliki 18 kilo urea dan 6 kilo ZA, berarti notasi yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Itu hanya memiliki berarti nanti kalian logikanya adalah menggunakan kurang dari. Jadi model matematika di atas sebagai berikut. Sini ya, saya tulis di sini 300 X ditulis dari atas itu plus 600 Y kurang dari sama dengan 18.000. Disederhanakan itu akan menjadi kita bagi 300 semua. 300 bagi 300 dapatnya X karena dapatnya 1 plus 600 dibagi 300 2Y. 18.000 dibagi 300 itu adalah 60. 150X plus 125Y kurang dari sama dengan 6.000 itu adalah 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 240. Seperti ini ya. Jadi ini pembagian ya. Jadi silakan nanti dibagi, maka akan mendapatkan 6X plus 5Y kurang dari 240. Kemudian karena ini harga maksimum dan minimumnya berada di nilai positif, maka hasilnya juga selalu positif. Itu adalah X nya lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, seperti ini. Kita lihat yang contoh yang kedua. Seorang petani memerlukan paling sedikit 30 unit zat A dan 24 unit zat B untuk pupuk tanaman di lahannya. Kedua zat kimia itu dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk padat. Setiap botol pupuk cair seharga 20.000 mengandung 5 unit zat A dan 3 unit zat B. Sedangkan setiap kantong pupuk padat seharga 16.000 mengandung 3 unit zat A dan 4 unit zat B. Buatlah model matematikanya untuk meminimumkan biaya. Minim. Ini kalian lihat paling sedikit 30 berarti bisa menjadi maksimum ya. Jadi ini paling sedikit. Kita lihat di sini. Misalkan banyak pupuk cair itu X botol, banyak pupuk padat itu Y kantong. Pernyataan di atas dapat dibuat dalam tabel seperti ini. Nah, ini banyaknya adalah X, Y, jenisnya cair padat, kemudian zat A-nya itu tadi membutuhkan berapa, kemudian 5, kemudian 3, kemudian 30, kemudian ini juga sama. Nah, ini yang zat B itu membutuhkan 3 cair, kemudian ini padat ya, kemudian 24.
Kemudian keuntungannya tadi setiap botol pupuk cair seharga 20.000, berarti itu. Kemudian sedangkan kantong pupuk padat seharga 16.000. Kemudian ini untuk yang 30 sama 34 nya itu adalah seorang petani memerlukan paling sedikit 30. Nah ini, jadi kalau ada kata-kata seperti itu berarti paling sedikit 30 dan 24 unit. Nah ini berada di bawahnya. Nah ini untuk menjadi model matematikanya seperti itu. Dari tabel maka akan diperoleh ya. Ini kalian lihatnya dari atas ke bawah, X sama Y ya. Berarti ini 5X, ini 3Y sama dengan 30. Ini 3X plus 4Y ini sama dengan 24. 20, 16 berarti 20.000 X plus 16.000 Y keuntungannya itu. Nah, maka akan didapat seperti ini. Karena membutuhkan paling sedikit, maka tandanya ini adalah lebih dari paling sedikit. Berarti kan meminimalkan adalah 30. Berarti kan bisa menjadi maksimum lebih dari 30 bisa jadi. Berarti logikanya seperti itu. Maka ini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Maka dan ini nilainya selalu positif, berarti X lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Jadi diperoleh sistem pertidaksamaan berikut: 5X plus 3Y lebih dari sama dengan 30, 3X plus 4Y lebih dari 24, X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kita lihat lagi ya. Nah, saat menyelesaikan di sini kalian harus satu-satu membuat titik nolnya di sini ya. Jadi 5X plus 3Y yang kemarin mungkin kalian bisa pahami ya. Ini yang awalnya adalah dibuat X sama Y, kemudian ini 0 pertama, berarti 0 ini menjadi 0 plus 3Y sama dengan 30, berarti 30 dibagi 3 dapatnya 10, berarti 0,10. Ini kita buat nolnya yang Y, berarti 0. Ini 5X sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6, maka ini adalah 6,0. Seperti itu. Ini yang kedua seperti ini, sama ya. Kita buatnya adalah yang pertama adalah ini dibuat 0 dulu, ini 0. Kemudian 4Y sama dengan 24 dibagi 4 berarti dapatnya 6. Kemudian ini yang kita buat lagi 0 untuk 4, ini 4Y, maka jadinya 3X sama dengan 24 atau 24 sama dengan 3X, 24 dibagi 3 sama dengan 8, berarti 8,0. Maka kita buat yang pertama, yang tadi adalah garis sumbu yang pertama dulu. Berapa tadi? Kita lihat. Nah, ini 0,10 sama 6,0. Perhatikan 0,10 berarti ini dari sini sampai sini, ini garis pertama, ini 0,10. Kemudian 0,10 ini karena berada di X berarti ini 6,0. Nah seperti ini. Kemudian ini beda dengan ini ya, ini namanya 0,6. Kemudian ini 8,0. Ini garis yang kedua, ini garis yang kedua. Karena ini perhatikan, ini lebih dari sama dengan, berarti arah arsirannya adalah ke kanan. Ini arah arsirannya ke kanan. Nah, seperti ini, berarti berada di luar. Karena ini juga sumbu Y itu lebih dari 0 dan X-nya juga lebih dari 0, maka ini tidak boleh sampai ke bawah, cukup sampai sini rata. Seperti itu ya. Ini untuk
Model matematikanya seperti itu. Nah, sekarang yang menggambar grafik beserta mencari nilai optimum fungsi objektif. Yang pertama ini yaitu menyelesaikan masalah tersebut dengan menentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum fungsi objektif. Uji titik pojok yaitu menyelidiki nilai fungsi objektif pada titik-titik pojok daerah penyelesaian. Langkah-langkah ubah persoalan verbal menjadi kalimat matematika atau model matematika. Gambar daerah penyelesaian, daerah fleksibel. Ini saya lanjutkan yang ketiga ya. Yang ketiga ini identifikasikan dan tentukan titik koordinat dari setiap titik pojok pada daerah penyelesaian. Kemudian hitung nilai dari bentuk objektif secara maksimum atau minimum yang bersesuaian dengan titik pojok yang diperoleh sebelumnya sehingga didapatkan nilai optimum, maksimum, atau minimum. Oh ya, ini kan nanti saya share kembali ke YouTube saya, Tio Putih. Tuh jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya, supaya kalian dapat notifikasinya, ataukah klik loncengnya sehingga dapat notifikasinya updatean untuk matematika. Jadi sehingga kalian bisa terus belajar matematika dengan baik. Nih, ini nilai. Contoh, toko Runbike menyediakan dua jenis sepeda gunung, yaitu sepeda dengan ukuran roda 26 inci dan 29 inci. Berarti ada dua, X dan Y, 26 dan 29 inci. 29 nya yang Y ataukah yang 26 incinya adalah yang X, jangan sampai keliru. Daya tampung maksimum berarti hanya maksimum toko, yaitu bukan tuk, ini toko. Salah nulis, ini toko. Sebanyak 36 sepeda. Harga sepedanya itu adalah 600.000 untuk ukuran roda 26 inci. Berarti bisa dibalik ini. Ukuran roda 26 inci harganya adalah 600.000 dan 800.000 untuk ukuran roda 29 inci. Modal yang tersedia tidak lebih, jadi dia hanya mempunyai 24 juta. Jadi ini kemungkinan besar itu adalah kurang dari sama dengan untuk tandanya nanti. Dengan mengharap keuntungan 100.000 unit dari sepeda dengan diameter 26 inci, 100.000 ya. Keuntungannya satu unitnya, yang 120 itu untuk yang 29 inci. Tentukan banyaknya masing-masing sepeda yang harus disediakan akan diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang B, keuntungan maksimum ya, keuntungan maksimum. Pembahasan. Nah, tadi yang kita bicarakan sudah kelihatan, 26 dan 29, X sama Y. Ini X sama Y. Maksimumnya berapa? 36. Kemudian harga unitnya untuk 26 berapa? 600, 29-nya 800. Modalnya punya berapa? 24 juta. Keuntungannya ini 100.000 dan 120.000. Berarti itu menjadi fungsi sasaran atau fungsi objektif. Nah ini, jadi yang tadi saya bicarakan, nah ini kata-kata itu akan tertera di sini kurang dari sama dengan 36. Berarti kan dari atas ke bawah ya nulisnya. Jadi ini X plus Y kurang dari sama dengan 36. Kemudian ini 600.000 X plus 800.000 Y kurang dari sama dengan 24 juta. Keuntungannya berarti Fx, Y itu adalah 100.000 X plus 120 Y. Benar nggak? Nah, pastinya benar di sini ya. Nah, ini
Karena apa ini nilainya itu nanti akan selalu positif, berarti itu adalah ini X-nya itu lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Bisa kalian lihat di sini dan diperhatikan benar-benar ya. Nah ini modalnya 24 juta, ini 600.000 X plus 800.000 Y. Ini bisa dibagi ya, bisa dibagi. Ini dibagi berapa? Berarti 600 dibagi dengan berapa ini? Dibagi dengan 200 ya, 200.000, maka dapatnya 3X plus 4Y kurang dari 120. Kemudian pas saat kita menggambar grafik penyelesaian, ini kita menentukan titik potongnya dulu. X plus Y kurang dari 36, berarti ini kita buatkan 0, maka 0-nya di sini, di 0. Berarti plus Y kurang dari 36, berarti Y sama dengan 36. Jadinya berapa? Nah ini berarti 0,36, berarti 0,36 itu di Y, ini X, Y ya. Nah ini. Kemudian ini juga sama, ini 0, ini 36, berarti 36,0. Jangan sampai kebalik nulis-nulisnya seperti ini. Kemudian titik potong dengan 3X, ini gak kelihatan, 4Y kurang dari 120. Ini kita buat X sama Y. Kalau kita kasih 0, berarti 4Y sama dengan 120. 120 dibagi 4, berarti jadinya adalah 30. Sedangkan yang ini adalah kita buatkan 0, maka di sini adalah 40. Seperti itu. Berarti ini jadinya 0,30 dan 40,0. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya ini dari 30, 0,30 ya, ini 0,30. Ini garis yang pertama 0,36. Ini 36,0. Nih kita tarik garis lurus, kemudian ini 0,30 sampai dengan 40,0. Nah ini ada titik pertemuan atau titik apa? Titik potongnya, titik P, titik potong. Titik potongnya nanti kita bisa menggunakan eliminasi atau substitusi. Eliminasi plus substitusi. Nah, untuk titik P ini merupakan titik potong kedua garis dan titik koordinatnya dapat dicari dengan menggunakan cara eliminasi atau substitusi. Ini berapa tadi? Ini ya, ini 4 ya, 4Y, keliru ya saya. Ini kita kalikan 1 dan yang di bawah adalah kalikan 3, ini kalikan 3, maka didapat 3X plus 4Y sama dengan 120, yang satunya 3X plus 3Y sama dengan 108, maka Y ini dikurangi ya, ini dikurangi 4Y dikurangi 3Y, Y sama dengan 12. X plus Y sama dengan 36, X plus 12 sama dengan 36, maka X nya sama dengan, ini substitusi dari sini ya, dari sini, berarti X sama dengan 24. Nah koordinat titik potongnya itu 24,12. Ini kita bisa lihat tadi benar ya, ini 24,12. X-nya di 24, ini X-nya 24,12. Kemudian untuk mencari titik pojok, maka kita menggunakan ini. Jadi nanti kalian harus memasukkan satu-satu, karena uji titik pojoknya ya berdasarkan grafik ini, karena tadi adalah kurang dari sama dengan, nah maka kan berarti ini himpunan penyelesaiannya, berarti yang titik daerah pojoknya adalah 0,30. Nah ini, kemudian ini 24,12,
dan ini 36,0. Ini untuk titik pojoknya. Coba kita lihat. Nah, benar ya. Ini 36,0, 24,12, 0,30. Nah, ini nanti kalian bisa masukkan ke sini. 100.000 X, 100.000 X itu berarti X-nya kita masukkan 36 ini. Berarti 36 kalikan dengan 100.000, berarti jadinya adalah 3.600.000 plus 0 karena 120.000 kalikan Y-nya 0. Kemudian yang ini 100.000, ini 24, ini kalikan dengan 12, kalikan 12 juga. Nah, maka jumlah totalnya adalah 3.840. Kemudian kalau yang ini 0,30, berarti kalian bisa masukkan ke sini. 100.000 X itu kalikan 0 ya. 30 kalikan 120, 3.600.000. Maka nilai maksimumnya adalah berada di sini. Ini di P24,12. Seperti itu caranya untuk mencari maksimumnya. Nah, ini kesimpulannya aja. Kesimpulannya, keuntungan akan sebesar-besarnya apabila toko menyediakan masing-masing jenis sepeda sebanyak 24 unit dengan diameter 26 inci dan 12 unit sepeda berdiameter roda 29 inci itu. Kemudian ini jadi ini kesimpulannya ya, kesimpulan titik potongnya itu 24 sama 12. Kemudian dengan persediaan masing-masing jenis sepeda, maka diperoleh keuntungan yang paling banyak itu adalah yang maksimum itu 3.840. Seperti itu caranya. Nah, silakan nanti kalian pelajari dari awal sampai dengan terakhir. Kalaupun saya masih ada banyak kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa mencari referensi yang lain. Kalau masih kurang jelas bisa japri ya. Kemudian untuk tugasnya nanti saya share lewat PDF ya. Jadi di channel tugas di latihan harian ya. Latihan harian nanti saya share di situ dalam bentuk PDF. Kemudian yang ini jangan lupa untuk kalau saya upload lagi di Tio Budi ya, di channel saya Tio Budi. Jangan lupa like ataukah subscribe ataukah klik loncengnya, ataukah kalian bisa komen juga boleh. Itu yang bisa saya berikan untuk kali ini. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.